Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita akan belajar bikin tiramisu yang sedang tren di Bandung dan juga banyak di request. Kenapa saya sebut belajar? Karena untuk bikin tiramisu ini triknya banyak. Saya melakukan banyak banget percobaan untuk bisa mendapatkan konsistensi yang tepat. Baik itu konsistensi untuk krim kejunya ataupun konsistensi untuk krim coklatnya. Jadi videonya ini lumayan cukup panjang ya teman-teman. Saya sudah coba bikin untuk krim coklatnya dengan coklat bubuk, dengan whipped cream cair, dengan susu cair, dan untuk krim kejunya saya sudah coba dengan keju parut, dengan cream cheese. Banyak banget percobaannya ya. Nah, ini yang saya bikin dengan coklat blok, coklat di sisi. Ini yang menurut saya paling enak dan ini yang akan kita pelajari hari ini. Untuk rasa tentu saja paling enak dengan whipped cream cair teman-teman. Hanya saja kalau whipped cream cair itu semakin kita taruh di suhu ruang dia akan semakin cair. Jadi ketika kita kirim atau dibawa dalam perjalanan itu akan menjadi lumer. Tapi kalau kita pakai susu cair saja seperti yang saya bikin ini, yang kalian sedang tonton ini, hasilnya stabil, mau dibawa ke sini ke sana tidak akan lumer dan rasanya juga enak pakai banget. Tentu saja lebih enak yang pakai whipped cream cair, tapi itu rasanya oke lah, nggak kalah gitu. Nah kalau ini yang saya pakai whipped cream cair. Tentu saja hasilnya lebih lumer, lebih creamy, lebih gurih, lebih mahal juga modalnya, dan tentu saja ya lebih spesial ya. Hanya saja tidak tahan suhu ruang. Jadi ini kalau ditaruh ya dia tidak akan menjadi cair seperti air, tidak. Tetapi ya lumer gitu. Untuk rasa juara. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai. Pertama-tama yang kita perlu siapkan adalah krim kejunya. Untuk krim keju kita perlu 350 gram susu cair. Kemudian kita juga perlu 5 lembar keju craft single, itu kurang lebih sekitar 72 gram ya. Kalian bisa pakai cheese spread. Kali ini saya setuju kalau kalian mau pakai cheese spread. Kenapa? Karena saya sudah coba dengan keju parut tidak bisa ya bergerindil. Keju spread dia pasti hasilnya akan halus mulus. Dengan keju lembaran ini hasil kejunya halus mulus, tidak bergerindil. Saya pakai cream cheese, hasilnya juga bergerindil, kasar, jelek ya. Kita perlu 10 gram tepung jagung, tepung maizena, 1 gram garam, dan kurang lebih sekitar 10 atau 20 gram gula pasir. Untuk gulanya nanti opsional ya, kalian suka berapa gram boleh saja. Kalau kalian suka manis semuanya bisa 50 gram. Tapi karena saya ingin menonjolkan ada perbedaan rasa asinnya, maksudnya kejunya tuh supaya terasa ada sedikit asinnya, jadi gulanya saya kurangin. Kita akan masak terus di atas panci sampai hasilnya seperti ini ya, bergolak-golak, meletup-letup adonannya. Penting harus kalian perhatikan supaya adonan ini tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu kental. Kalau terlalu kental nanti kalau orang nyendok kurang seksi. Kalau terlalu cair nanti ketika kalian tuang coklat di atasnya, maka kejunya ini akan luber kemana-mana, maka atasnya tidak akan terlihat coklat, tapi kejunya mungkin nanti akan nongol di permukaan ya. Untuk tahu
ini sudah pas atau belum konsistensinya, kita dinginin dulu. Kalau sudah kita dinginin, kita saring. Kalian lihat konsistensinya masih cair seperti ini. Nanti lama-lama ketika kita taruh di dalam kulkas, dia akan mengeras. Dan ini wajib disaring. Kalau ada yang bergerindil, jangan dipaksa, jangan dipencet-pencet supaya jadi halus banget ya, karena nanti di dalam tetap akan bergerindil. Kalian lihat konsistensinya persis seperti ini ya. Kita akan simpan di kulkas kurang lebih 3 jam, dan ini lihat hasilnya setelah saya simpan di kulkas semalaman. Hasilnya seperti ini. Kita aduk-aduk lagi kalau pas mau dipakai supaya jadi lebih mencair. Ini kalian diperhatikan, penting banget untuk tahu konsistensinya. Seandainya ketika sudah dingin dia sedikit terlalu keras, kalian bisa tambahkan susu cair ya. Penting sekali bagi teman-teman yang mau jualan ini baca box deskripsi, karena di box deskripsi saya akan jelaskan lagi lebih jelas tentang cara membuat kue ini agar lebih mudah gitu ya, tidak terlalu merepotkan dan juga tidak makan banyak tempat di kulkas. Kita masukkan plastik segitiga dan sekarang kita akan bikin saus coklatnya. Untuk saus coklat kita perlu coklat blok atau coklat DCC. Saya pakai merek Tulip 150 gram, kemudian coklat bubuk 10 gram saja. Atau 15 gram juga boleh ya. Dan kita perlu 15 gram tepung jagung dan 350 gram susu segar. Semua ini akan kita masak di atas kompor sampai coklatnya ini larut semua dan juga cairannya sudah meletup, sudah kental ya. Ini wajib diaduk terus selama proses. Dan kalau kalian suka bisa dikasih dengan kopi ya. Saya pakai kopi instan tidak banyak, hanya setengah sendok teh saja untuk mengeluarkan rasa supaya lebih wangi, lebih gurih ya. Dan kalau misalkan ini kan pertama tadi saya pakai tepung jagungnya hanya 10 gram dan menurut saya kurang kental, jadi saya tambahkan. Jadi kita perlu tepung jagung 15 gram. Ini adalah konsistensi yang paling tepat ya teman-teman. Dan ini sudah saya dinginkan di atas air ya, kan seperti yang tadi kita bikin krim sebelumnya. Dan konsistensi akhir seperti ini, mengalir, kental, tapi tidak padat sekali ya. Ini wajib disaring ya teman-teman agar hasilnya cantik, halus, mulus. Nah ini kalian lihat ya, hasilnya seperti ini. Ini sudah dingin, sudah disaring dan sudah siap untuk kita gunakan. Sekarang kita akan bikin sponge cake. Untuk sponge kita perlu 60 gram mentega dan 70 gram susu cair. Kita akan cairkan sampai setengah cair saja. Lalu kita aduk-aduk sampai semua menteganya cair dan langsung kita akan masukkan dengan tepung terigu protein rendah sebanyak 100 gram dan kita akan aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Terigu mentahnya sudah tidak kelihatan, baru kita masukin dengan 6 kuning telur. Untuk proses ini kita harus aduk sampai semua terigunya tercampur dengan kuning telur. Adonan ini hasil akhirnya harus halus, mulus, tidak bergerindil. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ini kita sisihkan dulu dan kita akan bikin meringue. 6 putih telur kita akan campur dengan 1/4 sendok teh garam dan juga 1 sendok teh
atau setengah sendok teh perasan jeruk nipis. Karena saya tidak punya jeruk nipis, hari ini saya akan kasih dengan sedikit cuka masak atau cuka yang biasa kita pakai di rumah untuk masakan. Kita akan mixer dengan kecepatan tinggi hingga berbusa penuh ya, jadi sudah berbusa naik mengembang dengan sempurna, baru kita tambahkan gula pasir. Kurang lebih seperti ini, kalian lihat teman-teman ya. Di sini saya menggunakan gula kastor, gula yang halus yang kecil-kecil. Menurut saya gula kastor ini paling cocok kalau kita bikin mering. Hasilnya cantik banget, kental, tidak pecah, halus, mengkilap, pokoknya cakep lah. Kita mixer lagi dengan kecepatan tinggi dan terakhir setengah menit kecepatan rendah ya untuk mengeluarkan bubble. Kurang lebih seperti ini teman-teman, sampai medium stiff peak. Jadi sudah kaku, sedikit berat ketika kita kocok tapi tidak kaku sekali ya. Hasilnya halus, mulus, mengkilap, tidak pecah. Sekarang kita akan masukkan adonan kuning telurnya sambil disaring. Jangan lupa kita tambahkan dengan vanilla ekstrak agar tidak bau telur ya. Ini kita akan aduk balik saja sampai kuning telurnya ini tidak terlihat lagi, dan kita akan haluskan dengan spatula. Sedikit cerita ya teman-teman, ada yang komen, bawel amat, berisik amat, dari awal sampai akhir ngomong terus. Padahal jujur teman-teman, kalau boleh diem saya juga pengen diem. Cuman saya ngomong terus, saya hanya berusaha untuk menjelaskan supaya kalian ngerti. Bukan maksud saya tuh pengen ngomong terus ya. Lanjut lagi. Kalau sudah halus, kita akan panggang dengan cup yang bisa dipanggang. Cupnya ini cantik banget dan kalian bisa beli di toko online saya. Nanti linknya saya taruh di box deskripsi. Cupnya ini aman untuk kalian panggang di oven maksimal suhu 150 derajat. Dan untuk 1 cup ini kita cukup menggunakan adonan sebanyak 70 gram. Satu resep ini menghasilkan 8 cup. Saya sudah coba dengan adonan 90 gram, 80 gram, 70 gram. Dan paling pas adalah 70 gram. Jangan lupa diratakan, diketuk-ketuk. Dan ini kita akan panggang dengan oven yang dalamnya sudah kita kasih air panas ya. Kalian lihat ini aman dipanggang ya. Tapi penting bawahnya kita harus alasi dengan baking paper ataupun seal pad. Karena kalau langsung loyang dia akan nempel bawahnya. Karena ini semuanya ada plastiknya ya. Nah, kalau kalian pakai baking paper atau seal pad, ketika diangkat tidak akan menempel. Tapi nanti kalau kalian mau pakai cup yang lain boleh-boleh saja, tidak harus seperti ini. Tapi ini cupnya murah ya teman-teman, tidak mahal. Ada tutupnya lagi, sudah cantik. Mungkin harganya sekitar 2.700 ya atau 2.500. Saya panggang di suhu 140 derajat api atas, 150 derajat api bawah, lamanya 20 menit. Untuk oven tangkring bisa dan sama, waktunya 140 menit ya. Jangan 150 tapi 140 menit, lamanya 20 menit sama. Cake-nya kita akan basahi dulu dengan cairan kopi. Ini adalah kopi instan atau Nescafe yang saya kasih air hangat sedikit. Selanjutnya kita akan olesi atasnya dengan keju, krim keju yang tadi sudah kita buat. Sekarang krim kejunya sudah sedikit kental, padat ya. Sebelumnya adonannya tuh sebelum kita masukin kulkas, krim kejunya ini konsistensinya hampir seperti mayones. Nah kalau sekarang setelah ditaruh di kulkas, dia akan sedikit lebih keras lagi dari mayones. Tetapi untuk coklat cairnya ini tidak saya masukin kulkas dulu ya. Jadi ketika kita sudah selesai buat,
diamin aja sebentar suhu ruang, kita bikin kue bolu, sudah siap untuk kita langsung bisa olesi atasnya. Kalian bisa masukin plastik segitiga dulu coklatnya ini, baru dituang. Dengan cara demikian hasilnya akan lebih rata, lebih cantik ya teman-teman. Nah kan sekarang kalian udah lihat nih cara saya bikin. Cara paling mudah sebenarnya adalah kalian bikin dulu kue bolunya. Kalau bolunya sudah matang, kalian bikin krim kejunya. Setelah krim kejunya matang, langsung kalian tuang ke dalam bolunya ini. Tapi sebelumnya bolunya kita udah lapisi dengan cairan kopi dulu ya. Setelah bolu dilapisi dengan cairan kopi, baru kalian tuang itu adonan krim keju yang masih panas. Secukupnya saja, sisakan tempat untuk krim coklat, lalu kalian masukin kulkas sampai dia mengeras. Bila sudah mengeras krim kejunya, baru kita bikin krim coklatnya dan kita siram lagi atasnya. Baru kita masukin lagi di kulkas. Nah nanti kalau ada yang mau beli, baru kita keluarkan. Untuk topping atasnya, kalian siapkan di cup plastik, beda lagi. Kalian bisa taruh cookie crumbs, bisa kalian taruh Oreo rasa apa saja yang kalian hancurkan bisa, atau mau taruh biskuit regal juga bisa, mau taruh biskuit keju juga bisa, apa saja boleh. Bila sudah kita kasih coklat, kita tutup atasnya dan kita simpan dulu di kulkas. Krim coklat dan krim keju yang kalian bikin ini, satu resep ini dia hanya cukup untuk setengah resep. Jadi untuk 4 cup saja. Kalau kalian mau bikin sampai satu resep ini, krim coklat dan krim kejunya cukup untuk 8 cup, maka kalian kasihnya harus sedikit-sedikit, dan itu tentu saja menekan harga modal. Modalnya itu hanya 15.000 rupiah saja, tapi krimnya sedikit, coklatnya juga sedikit. Dan kalau krimnya mau banyak seperti yang kalian lihat di video, itu kalian harus bikin double 2 kali. Bikin kejunya 2 resep, bikin krim coklatnya 2 resep. Maka modalnya juga akan menjadi lebih besar, sekitar 21.000 untuk 1 cup. Karena satu resep cake menghasilkan 8 cup, tetapi satu resep krim saus coklat dan saus keju menghasilkan 4 cup saja. Untuk keterangan lebih jelas, jangan lupa baca box deskripsi ya. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Untuk yang belum subscribe, di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman, bye-bye.